Udah pada kenalan sama calon lulusan terbaik belum? Kalau belum cobain rasanya. Mantap. Kelompok 3 akan membahas tentang sekretaris perusahaan pada bab 4. Pengertian sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan memiliki peranan penting dalam implementasi GCG, khususnya pada perusahaan publik dan emiten di bursa. Hal ini dikarenakan posisi, tugas maupun fungsi yang diemban oleh sekretaris perusahaan sangatlah strategis dan merupakan ujung tombak perusahaan dengan pihak ketiga. Meskipun eksistensi sekretaris perusahaan di Indonesia tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang saat ini berlaku, namun ketentuan tentang sekretaris perusahaan telah diatur melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bursa Efek, Undang-Undang tentang BUMN, serta kebijakan Menteri BUMN. Tugas sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan bertugas memastikan seluruh tata kelola perusahaan berjalan saling berintegrasi, memiliki tanggung jawab atas segala hal administrasi perusahaan secara efisien, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta menerapkan keputusan yang dibuat oleh Dewan Direksi. Kompleksitas dan keunikan tugas seorang sekretaris perusahaan sangat diperlukan oleh suatu perusahaan, di mana peran ini tidak hanya sebagai asisten administrasi saja, tetapi mampu menjadi penasihat dewan di suatu perusahaan, walaupun bukan termasuk dalam jajaran manajemen. Lalu yang selanjutnya adalah tanggung jawab sekretaris. Tanggung jawab sekretaris ada 3. Yang pertama adalah scheduling, yaitu sekretaris bertanggung jawab terhadap setiap jadwal yang dimiliki pimpinan sehingga dapat berjalan baik, termasuk pengaturan transportasi, penginapan, lokasi, waktu, dan apa saja yang diperlukan oleh para pimpinan. Dan yang kedua adalah agenda. Seorang sekretaris perusahaan akan menyusun agenda-agenda tersebut dengan mengkomunikasikannya dengan CEO, Dewan Direksi, HR, hingga divisi-divisi yang berkaitan. Dan yang ketiga adalah presentations. Dalam suatu rapat maupun pertemuan internal dan eksternal, memiliki bahan atau materi yang sudah tepat dan benar menjadi salah satu tanggung jawab sekretaris perusahaan. Setiap agenda, dokumen, dan materi apakah yang telah sesuai ketentuan perusahaan, dengan melihat juga aspek regulasi dan legal yang berlaku. Lalu yang selanjutnya adalah sekretaris perusahaan di perusahaan publik. Awalnya, keberadaan sekretaris perusahaan telah diatur dalam Bapepam nomor 63 tahun 1996. Selain komisaris independen dan komite audit, perusahaan tercatat wajib memiliki sekretaris perusahaan. Selanjutnya, tugas wajib sekretaris perusahaan ada 4. Yang pertama, menyiapkan daftar khusus terkait direksi, komisaris, dan keluarganya. Yang kedua, membuat daftar pemegang saham. Yang ketiga, menghadiri rapat direksi dan membuat notulensiasi rapat. Dan yang keempat, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Peraturan Bapepam nomor 914 tentang pembentukan sekretaris perusahaan, yang sekaligus merupakan lampiran dari keputusan Ketua Bapepam nomor Kep 63 /PM /1996 pertanggal 17 Januari tahun 1996. Menyatakan bahwa tugas dari sekretaris perusahaan antara lain adalah yang pertama, yaitu mengikuti perkembangan pasar modal. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan masukan kepada direksi emiten ataupun perusahaan publik. Yang keempat, sebagai penghubung antara emiten atau dengan Bapepam maupun masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, fungsi sekretaris perusahaan dapat dirangkap oleh direktur emiten atau perusahaan publik. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta atau bisa kita sebut dengan BEJ nomor 339 tahun 2001 yang mencantumkan
kewajiban bagi emiten untuk membentuk sekretaris perusahaan dengan fungsi yang semakin diperluas. Adapun, tugas dari sekretaris perusahaan tersebut antara lain, yang pertama, yaitu menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan direksi, komisaris, ataupun keluarganya. Kemudian yang kedua, membuat daftar pemegang saham. Dan yang terakhir, menghadiri rapat direksi dan membuat berita acara rapat. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK 4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut terdiri atas beberapa pasal, antara lain menjelaskan mengenai Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa sekretaris perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa situs web adalah kumpulan laman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki fungsi sekretaris perusahaan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa fungsi sekretaris perusahaan dilaksanakan oleh perseorangan atau unit kerja. Unit kerja dipimpin oleh seorang penanggung jawab. Pasal 3 menyatakan bahwa sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan direksi. Sekretaris perusahaan dapat dirangkap oleh seorang anggota direksi. Sekretaris perusahaan dilarang merangkap jabatan ataupun emiten atau perusahaan publik lain. Pasal 5 menyatakan mengenai tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang A. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. B. Memberikan masukan kepada direksi dan dewan komisaris, emiten, atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. C. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. D. Sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, otoritas jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dari selanjutnya yaitu mengenai sekretaris perusahaan di BUMN. Sekretaris perusahaan merupakan organ tata kelola perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai compliance officer yang membantu direksi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik serta konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program dan pengelolaan komunikasi yang efektif kepada segenap stakeholders. Sekretaris perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Fungsi sekretaris perusahaan di BUMN. Berdasarkan pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa dengan memperhatikan sifat khusus dari masing-masing persero, direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan. Dalam penjelasan pasal 20, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sekretaris perusahaan memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu memastikan bahwa persero mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada direksi dan komisaris secara berkala apabila diminta. Berikutnya adalah pasal 9 dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2001 tentang Good Corporate Governance, yaitu direksi wajib menyenggarkan fungsi sekretaris perusahaan. Kemudian penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan mengangkat seseorang sekretaris perusahaan khususnya bagi BUMN dengan sifat khusus. Kemudian sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Kemudian, fungsi sekretaris perusahaan
sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, yaitu memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh direksi dan dewan komisaris atau dewan pengawas secara berkala dan atau sewaktu-waktu bila diminta. Kemudian sebagai penghubung atau liaison officer dan menata usahakan serta menyimpan dokumen perusahaan.